Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Didi Ahyari selaku dosen pengajar mata kuliah General Business Environment dan rekan-rekan dari kelas eksekutif A 46B UGM Jakarta yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya untuk dapat mempresentasikan hasil analisis yang telah saya susun terkait dengan analisis pengaruh faktor eksternal pada bisnis PT Bank Rakyat Indonesia. Dalam presentasi ini, key point yang akan kita pelajari yaitu latar belakang, landasan teori, analisis dari masing-masing faktor, dan kesimpulan yang dapat kita ambil. Untuk latar belakang, kita mengetahui bahwa suatu perusahaan ini dipengaruhi oleh seperangkat faktor eksternal yang dapat mempengaruhi bisnis suatu perusahaan yang terdiri dari lingkungan jauh seperti ekonomi, sosial, politik, teknologi, ekologi, dan faktor internasional. Sedangkan ada juga pengaruh dari lingkungan industri sejenis dan kekuatan yang saling berlawanan. Contohnya seperti dari ancaman pendatang baru, pemasok yang berkuasa, pembeli yang berkuasa, produk substitusi, dan pihak yang dapat mengambil posisi di suatu market. Nah, mari kita diskusi sejenak tentang bagaimana profil dari PT Bank Rakyat Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa PT Bank Rakyat Indonesia merupakan bank yang tertua di Indonesia karena sudah melayani nasabah semenjak 124 tahun yang lalu dan saat ini dijuluki sebagai bank dengan jaringan kerja terbanyak karena mencapai di sekitar angka 200 ribuan unit kerja, baik di Indonesia maupun unit kerja luar negeri, dengan mengusung visi sebagai Most Valuable Bank in Southeast Asia dan membawa misi yaitu mengutamakan layanan prioritas pada segmen bisnis mikro, kecil, dan menengah, dan mengupayakan layanan terbaik kepada nasabah melalui sumber daya, teknologi informasi, dan jaringan kerja yang produktif baik secara konvensional maupun digital. Nah, untuk produk dan servisnya sendiri, Bank BRI ini memiliki berbagai macam produk. Apabila dikategorikan, terdapat 5 layanan yang dapat dinikmati oleh nasabah, seperti service channel, yaitu bisa dilayani di kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, BRI unit, atau ATM, edisi, dan agen billing. Yang kedua yaitu dari saving product, ketiga lending services, dan investment services, dan yang terakhir yaitu layanan digital banking. Nah, bisnis performance dari Bank BRI apabila dibandingkan dengan bank umum, memang dari angka yang tersedia di slide, kita dapat mengetahui bahwa dari segi pinjaman, pertumbuhan dana pihak ketiga, rasio likuiditas, dan net interest margin, BRI masih lebih unggul dibandingkan industri. Nah, memang kita bisa berfokus dulu terhadap kinerja NPL. Nah, BRI ini NPL-nya di angka 2,8%, sedangkan industri di angka 2,5%. Memang ada selisih 0,3%. Akan tetapi, selisih tersebut memang masih bisa dikendalikan. Mengapa? Karena NPL maksimal yaitu di angka 5%, sehingga BRI masih dalam kategori kinerja yang baik dalam pengendalian NPL. Kemudian, untuk kinerja bank umum di tahun 2019, memang terdapat item yang meningkat growth-nya dan ada juga yang growth-nya menurun apabila dibandingkan performa tahun 2018. Nah, yang dapat kita unggulkan di sini yaitu di mana komposisi kecukupan modal melalui rasio CAR industri saat ini di angka 23,31, sedangkan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah senilai 20%. Nah, ada lagi perlambatan di bidang kredit dan ada peningkatan di dana pihak ketiga, yaitu di tahun 2018 di angka 6,45% dan di tahun 2019 di angka 6,54%. Sedangkan untuk aset memang terdapat penurunan, yaitu di tahun 2018
aset yang tercatat adalah 9,18%, sedangkan di tahun 2019 menurun di angka 5,95%. Dan proporsi aset dari keseluruhan bank umum memang masih dikuasai 50%-nya adalah aset dari bank buku 4. Nah, mari kita analisis lebih jauh, sebetulnya apa saja yang mempengaruhi dari bisnis Bank BRI. Untuk yang pertama yaitu faktor lingkungan politik. Untuk lingkungan politik, bisnis Bank BRI dipengaruhi oleh penetapan suku bunga KUR yang sebelumnya adalah 9% diturunkan oleh pemerintah menjadi 7%. Memang hal ini ditujukan untuk memberikan stimulus kepada khususnya di bidang bisnis mikro, kecil, dan menengah. Akan tetapi memang memberikan impact kepada BRI karena BRI sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia yaitu mencapai 52 triliun rupiah, ini BRI tergerus dari angka 7,93% menjadi 7,45%. Akan tetapi Bank BRI dapat menanggulangi hal tersebut dengan mengutamakan jumlah volume kredit dan meningkatkan aplikasi untuk melakukan pelayanan yang cepat, tepat, dan pemberian kredit yang akurat. Yang kedua yaitu faktor ekonomi, di mana seperangkat instrumen yang mempengaruhi dari bisnis Bank BRI yaitu inflasi, yang mana inflasi ini merupakan kendali yang akan dikendalikan oleh Bank Indonesia melalui 7-day reverse report yang akan ditetapkan melalui angka suku bunga. Nah, angka suku bunga ini akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap tingkat bunga dari produk simpanan dan pinjaman BRI. Yang ketiga yaitu faktor nilai tukar, di mana selisih kurs berpengaruh pada kondisi bisnis debitur yang memperoleh pembiayaan dari Bank BRI, baik dari sisi bisnis di ekspor ataupun impor. Nah, untuk analisis faktor sosial dan budaya, diketahui ternyata saat ini di Indonesia terdapat 92 juta warga negara yang belum menikmati layanan perbankan atau bankable, unbankable. Nah, sehingga dari sinilah BRI akan tetap berupaya untuk menjangkau yang tak terjangkau dengan penambahan unit kerja di remote area yang tersebar di seluruh Indonesia dan penambahan layanan melalui layanan BRI teras kapal, yaitu melalui kapal Bahtera Seva, yang mana di situ Bank BRI melakukan pelayanan di laut. Nah, kemudian untuk faktor teknologi, memang saat ini teknologi sangat berkembang pesat dan penggunaan internet yang makin meningkat. Hal ini bisa dilihat dari data di atas, yaitu penggunaan mobile banking di Indonesia ternyata saat ini menduduki peringkat kelima di dunia, yaitu sekitar 45 juta orang di Indonesia sudah memanfaatkan layanan mobile banking. Yang kedua, memang persaingan dari layanan keuangan saat ini tidak hanya dari industri perbankan saja, tapi muncullah berbagai fintech di Indonesia dengan berbagai layanan seperti P2P lending, kemudian pembayaran, analisis data pasar, urun dana, ataupun manajemen kekayaan. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa ada juga aplikasi yang sudah memperoleh kepercayaan dari masyarakat untuk melayani keuangan dari masyarakat seperti Doku, Modaku, ataupun Investri. Nah, hal inilah yang menjadi tantangan dari Bank BRI untuk dapat mengembangkan BRI Digital Initiative dengan pengembangan aplikasi transaksi yang dapat diakses di mana saja melalui agen billing, BRI Mobile, dan Brispot. Kemudian ada juga digital ecosystem seperti Investri dan New Digital Proposition seperti Pinang, yaitu pinjaman tenang yang kerjasama dengan BRI Agro, dan Credit Cardless Product, yaitu Ceria. Kemudian terkait dengan analisis faktor lingkungan, Bank BRI dipengaruhi oleh Green Banking. Apakah itu Green Banking? Jadi Green Banking adalah segala upaya dan ketentuan yang diterapkan bagi perbankan untuk dapat menjaga proses dari kredit ataupun kegiatan operasionalnya. Memang bisnis bank ini tidak secara langsung memberikan pengaruh kepada lingkungan, tapi memberikan efek tidak langsung terhadap pemberian kredit kepada perusahaan yang melakukan bisnisnya. Oleh karena itu, Bank BRI melakukan seleksi untuk setiap bisnis apakah memberikan dampak kepada lingkungan sekitarnya atau tidak. Nah, apabila
memberikan dampak, tentu ada konsekuensi tertentu yang diberikan kepada debitur tersebut. Nah, untuk faktor hukum, terdapat beberapa aspek yang menjadi concern dari Bank BRI dalam melakukan bisnis, seperti perjanjian kerjasama, yaitu terkait dengan hal-hal bisnis dengan nasabah kerjasama berupa instansi, baik itu instansi pemerintah maupun swasta. Kemudian perjanjian kredit merupakan bagian dari bisnis BRI, yaitu menyalurkan pinjaman terhadap calon nasabah yang telah memenuhi pasar sasaran dan kategori bisnis yang dapat dibiayai. Kemudian yang ketiga yaitu lelang agunan. Salah satu upaya penyelesaian kredit macet yang timbul apabila nasabah sudah tidak mampu lagi menyelesaikan kewajibannya. Dan yang keempat yaitu zonasi tolak ukur izin usaha, merupakan salah satu ketentuan yang menjadi acuan Bank BRI dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, apakah lokasi dari nasabah tersebut legal atau tidak legal. Kemudian, analisis faktor demografi, memang kita mengetahui bahwa saat ini ternyata Indonesia sedang mengalami bonus demografi, di mana jumlah yang tertinggi yaitu dari jumlah angkatan kerja, yang hingga sampai saat ini kita mengenal dengan generasi milenial. Nah, generasi milenial ini merupakan proporsi terbesar saat ini, yang mana dari karakteristiknya memang sudah sangat berbeda, di mana mereka sangat erat dengan perkembangan teknologi informasi, termasuk dalam layanan perbankan yang akan mereka gunakan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu analisis faktor pemerintah. Pemerintah memberikan pengaruh secara langsung melalui otoritas jasa keuangan. Nah, OJK ini memiliki peranan untuk menjaga perbankan tetap sehat, bisnisnya tetap berjalan, dan sesuai dengan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, terdapat 5 arahan dari OJK, antara lain yang pertama, memperbesar alternatif pembiayaan jangka panjang dan menengah bagi sektor strategis dan melengkapi infrastruktur pasar keuangan. Yang kedua, yaitu mendorong peningkatan kontribusi pembiayaan lembaga jasa keuangan pada sektor pariwisata. Ketiga, yaitu memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil. Yang keempat, yaitu mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0. Yang kelima, meningkatkan daya saing dan daya tahan lembaga jasa keuangan nasional. Nah, apabila kita rangkum, dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya BRI dapat terus bertahan dengan segala faktor eksternal yang mempengaruhinya, baik itu faktor politik dengan suku bunga yang berpengaruh pada penurunan NIM, kemudian dari faktor ekonomi yang mempengaruhi dari produk simpanan ataupun pinjamannya, kemudian analisis faktor sosial budaya yang mendorong BRI untuk mencoba terus menjangkau yang tak terjangkau. Yang keempat, analisis faktor teknologi yang mendorong BRI untuk senantiasa membuat segala proses bisnis, produk, dan layanan semakin mudah untuk dapat diakses oleh nasabah. Yang kelima, BRI tetap berpegang teguh terhadap pelayanan konsumen yang mengacu pada ketentuan green banking, sehingga tidak memberikan dampak kepada lingkungan. Yang keenam, dari aspek legal, BRI senantiasa concern terhadap setiap perjanjian kerjasama, perjanjian kredit, zonasi pemberian pinjaman, dan lelang agunan. Kemudian yang ketujuh, yaitu dari analisis demografi, ini sangat mempengaruhi BRI dalam membuat suatu produk yang dapat menjangkau dari top of presentation dari jumlah penduduk di Indonesia, yaitu generasi milenial. Yang terakhir, BRI tetap patuh terhadap pemerintah melalui otoritas jasa keuangan demi perbankan yang stabil. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum